Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah di balik COVID-19. Untuk yang pertama, tentu saya berikan hormat kepada para hadirin. Lalu untuk yang kedua, saya ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga saya untuk menyampaikan beberapa gagasan atau perihal tentang dibalik COVID ini. Tak lupa juga sholawat beserta salam kepada Kanjeng Nabi SAW yang dimana tentu membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang. Baik, sebelum saya menyampaikan gagasan ini, alangkah baiknya di pembukaan kita mengucapkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi berumat Islam bisa membaca Al-Fatihah. Baik, kita langsung saja untuk gagasan pertama, yaitu mengenai COVID-19 dengan judul dibalik COVID-19. Yang pertama, sebelum masuk ke COVID-19, sebenarnya COVID-19 itu adalah suatu virus yang awalnya dari coronavirus. Nah, COVID-19 itu merupakan salah satu jenis baru dari coronavirus. Beberapa jenis coronavirus diketahui itu menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, mulai dari batuk, pilek, mungkin juga sesak nafas pada manusia. Lalu sebenarnya dulu sudah ada yang namanya jenis coronavirus ini, yaitu MERS dan SARS. Corona jenis baru ini yang timbul di Wuhan adalah bernama COVID-19. COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang barusan ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini berasal dari Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2020, pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia. Wabah COVID-19 ini telah menimbulkan lebih dari 2 juta kasus dan ratusan orang meninggal dunia. Hampir setiap negara di dunia mengunci atau mengurung diri dengan negara lain dan menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah kecuali keperluan mendesak. Efek pandemi COVID-19 memang merusak kesehatan tubuh manusia, tetapi tahukah Anda bahwa kondisi lingkungan semakin membaik? Ada beberapa efek COVID-19 yang terhadap kondisi lingkungan mengajarkan masyarakat bahwa bagaimana mengelola tempat yang layak huni baik saat ini maupun setelah wabah penyakit ini. Ada beberapa efek positif yang tentunya juga ini suatu musibah, namun ada beberapa efek yang secara tidak sengaja mampu membuat keadaan lebih baik. Salah satunya yaitu adalah polusi udara. Kendaraan pada lalu lintas umumnya yang awalnya ramai sekarang menjadi lebih sepi, karena kan
kebijakan dari suatu pemerintah untuk tetap di rumah dengan menjalankan protokol. Nah, akibat dari himbauan pemerintah tersebut membuat keadaan udara menjadi lebih baik, sehingga itu merupakan salah satu efek dari pandemi yang tidak kita rasakan secara langsung ya. Untuk selanjutnya yaitu dari sisi spiritual. Dari spiritual pun orang cenderung awalnya mungkin berawal dari bosan atau mungkin jenuh. Mereka untuk menghilangkan kejenuhan mungkin ada berbagai cara, mungkin ada yang lebih beribadah, lebih giat, atau mungkin mengikuti acara-acara bersama keluarganya sendiri terkait kepercayaan masing-masing. Nah, itu mungkin suatu langkah baik walaupun kesannya terpaksa, tapi setidaknya mereka telah melakukan hal yang mungkin telah lama ditinggalnya karena kesibukan kegiatannya. Untuk selanjutnya yaitu di beberapa wilayah itu tentu ada kebosanan yang lain dan membuat mereka mungkin lebih merawat diri dan juga kesehatan. Jadi ada yang lebih giat berolahraga, ada yang lebih memperhatikan lingkungan karena mereka sudah lama di rumah. Dan tentu yang kemarin sedang ramai yaitu banyak para ibu rumah tangga yang menghilangkan kebosanannya dengan merawat tanaman, sehingga ekonomi di tanaman-tanaman hias menjadi melonjak. Nah, itu merupakan satu efek positif dari COVID-19 yang membuat kita menjadi konsen pada hidup dengan sehat dan lebih bersih. Dari beberapa hal kejadian di atas membuktikan bahwa di balik suatu musibah yang tentunya ada hikmah, sekalipun tidak kita sadari. Kita harus menggarisbawahi bahwa suatu peristiwa pasti ada campur tangan yang kuasa. Seperti pepatah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, istilahnya seperti itu. Dengan adanya COVID tersebut, kita diajarkan untuk hidup lebih menghargai kesehatan dan lingkungan agar kualitas hidup kita menjadi lebih berharga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah tingkah maupun ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.